يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita di halaman 60, dan ini memang sudah agak lama sebelum Ramadan kita laksanakan kajian terakhir dari kitab Tauhid ini. Ini masih di bab tentang bagaimana keadaan para malaikat, padahal malaikat ini makhluk Allah yang paling perkasa, namun mereka memiliki rasa takut yang sangat berlebih ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Ya, memiliki rasa takut sampai banyak dari mereka dalam kondisi pingsan. Ini menunjukkan bahwa para malaikat ini makhluk hidup, berakal, dan bisa memungkinkan untuk mereka untuk mati. Karena setiap makhluk hidup, selama dia ada sisi kemakhlukan, maka dia berpotensi mati. Ada potensi mati. Begitu juga dengan para malaikat, ya. Yang tidak akan pernah mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita di halaman 60 meneruskan suatu riwayat dalam riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, dan juga riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kita baca Arabiknya kemudian bahasa terjemahannya insyaallah. Idza aradallahu an yuhiyya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan shadidatan khaufan min Allah. Apabila Allah Ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, suatu perkara Allah Ta'ala hendak mewahyukan, maka Allah firmankan wahyu itu. Allah berbicara dengan wahyu tersebut, dan kemudian apa terjadi? Keadaannya kemudian langit-langit bergetar dengan keras karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akhadhatis samawati minhu rajfatan au ra'datan. Rajfah itu gemetar, rajf. Badan yang murtajif itu badan yang gemetar. Jadi langit itu gemetar gitu. Ya. Dan riwayat lain menunjukkan, atau redaksi lain, ra'datan. Ra'dah ini gemuruh, guruh, makanya ada surat Ar-Ra'd artinya surat guruh. Ya, guruh itu berupa suara dengan ada getaran yang keras, dan ini sifatnya syadidah, khaufan min Allah. Kenapa terjadi
getaran dan juga terjadi gemuruh karena rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd, kenapa dinamakan surat Ar-Ra'd? Karena di surat itu ada ayat wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi Ar-Ra'd dan para malaikat mereka bertasbih dengan seraya memuji Allah. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu. Jadi geluduk gemuruh itu bertasbih. Malaikat-malaikat bertasbih seraya bertahmid memuji Allah Azza wa Jalla min khifati, karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari ulama ahli tafsir menyatakan Ar-Ra'd, gemuruh itu adalah salah satu nama malaikat. Nama salah satu jenis malaikat, yaitu malaikat gemuruh, Ra'd. Ya, malaikat yang khusus, sehingga sebagian dari ahli ilmu mereka menganggap bahwasanya suara gemuruh yang kita dengar dari langit, maka itu hakikatnya adalah suara malaikat. Itu menurut penafsiran sebagian dari ulama. Dan ternyata sebagian firman Allah tadi wa yusabbihur ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati, gemuruh itu adalah tasbih, itu pertama, dan tahmid. Jadi itu bahasa geluduk, bahasa kita itu sebenarnya adalah suatu pembahasaan versinya, yang mana itu hakikatnya adalah suatu tasbih dan tahmid. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi, tasbih dan tahmid, mensucikan Allah Ta'ala dan juga memuji Allah Azza wa Jalla. Dan min khifati, min di sini min sababiyah, menunjukkan sebab kenapa itu ada. Kenapa? Karena rasa takutnya pada Allah. Maka efek dari rasa takut ada irtijaf dan ra'dah, rajfah dan ra'dah. Yaitu kan ketika kita tahu ada geluduk gemuruh, ada terasa getaran, dan itu semua adalah rasa takut. Manusia itu kadang-kadang ketika ketakutan badannya bergetar dan dia mengeluarkan suara, sadar atau tidak sadar, gitu. Nah, bagaimana dengan langit dengan seperkasa itu, dan juga para malaikat yang jauh lebih perkasa daripada seluruh manusia? Maka getaran dan juga suara hasil dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla terwujud. Nah, manusia ketakutan ketika mendengar geluduk atau gemuruh. Jadi kita itu ketakutan pada zat yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Ketakutan akan suara hasil dari rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis dianjurkan seseorang ketika mendengar ar-ra'd atau guruh atau geluduk atau gemuruh di langit, dari langit, untuk membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, Maha suci Allah yang mana gemuruh dan juga para malaikat mereka bertasbih seraya bertahmid pada Allah Azza wa Jalla karena rasa takut pada Allah. Maka gemuruh itu adalah suatu isyarat akan kemahaperkasaan Allah Azza wa Jalla, yang kita itu mestinya mentadaburi dan mentafakuri, merenungi, dan kemudian beramal bahwasanya kita ini wajib takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di hadis ini, fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sujada. Lalu apabila para malaikat penghuni langit, ahlus samawat di sini para malaikat penghuni langit, mereka mendengar firman tersebut, turunnya wahyu tersebut, su'iqu, pingsan, wa kharru lillahi sujada, dan mereka pun bersimpuh sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lebih mengetahui bagaimana bentuk mereka masing-masing. Ya subhanallah, kita makhluk kecil di alam dunia ini, di bumi ini, dan kita tidak tahu bagaimana para malaikat itu sejatinya wujudnya seperti apa. Karena mungkin tiap jenis malaikat itu ada karakter masing-masing,
sebagaimana ada tugas masing-masing. Lihat bagaimana malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk masalah hujan, untuk masalah tumbuhan. Ketika itu disebut masalah nabat. Nabat itu nabati, sesuatu yang sifatnya nabati itu kan sesuatu yang tumbuh. Dan pohon itu lebih spesifik daripada tumbuhan. Tumbuhan itu lebih luas lagi maknanya dan jenisnya. Kita lihat di hutan-hutan pohon-pohon besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, dan itu semua adalah urusan Allah, tetapi Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk mengurus ini semua. Kemudian kita lihat di Indonesia dengan gemah ripah lojinawi seperti ini, bahkan kita lempar sesuatu pun besoknya jadi tumbuhan gitu. Tanah gersang sedikit, dapat air sedikit, langsung jadi tanaman tumbuhan-tumbuhan liar, tumbuhan liar, ada sebagian bermanfaat, sebagian buat hiasan dan sebagainya. Kita lihat rawa-rawa, dan kita lihat kolam-kolam kadang dipenuhi dengan teratai, dan seterusnya dari beragam aneka tumbuhan yang kita tidak bisa hitung spesiesnya di Indonesia ini. Semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala wakilkan kepada salah satu makhluknya yang besar, yaitu seorang malaikat atau entah beberapa malaikat, wallahu a'lam. Dan lihat bagaimana di sini mereka yang bertugas, para malaikat dengan semua tugas yang spesifik, yang beda antar malaikat. Mereka semua ketika mereka ada di sama, di langit, dan ini disebut ahlus samawat, malaikat penghuni langit, warga langit, maka mereka pun pingsan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siapapun di langit dan di bumi, siapapun itu bersujud, baik taw'an, yaitu secara ibadah, secara sukarela menyembah Allah Azza wa Jalla, atau karha, secara keterpaksaan. Dan itu para malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah lainnya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Setelah siuman dari pingsan, kemudian kan mereka sujud kepada Allah saking takutnya, ya. Maka pihak atau malaikat pertama yang mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril apa yang Allah kehendaki dari wahyunya. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril pun melewati segenap para malaikat. Kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Setiap kali malaikat Jibril melewati satu langit, karena langit ada 7 dan setiap langit ada pintunya, maka malaikat penghuni setiap langit selalu bertanya kepadanya, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kita wahai Jibril. Diingatkan kembali jemaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sab'a samawat, dan itu bersifat tibaqa, yaitu 7 lapis langit, dan itu berderajat satu sama lain. Dan langit pertama kita, langit paling rendah itu belum pernah disampai oleh manusia. Kalaupun misal bulan, matahari itu termasuk bagian dari langit, maka betapa jauhnya itu. Dan itu siapa ya manusia yang bisa sampai sana? Ya, kalau memang ada yang mengatakan di era sekian puluh tahun lalu Neil Armstrong telah ke sana, wallahu a'lam. Ala kulli hal itu jauh. Itu baru malaikat pertama yang luasnya itu tidak bisa diliputi oleh manusia manapun dengan benda antariksa apapun. Para saintis dan ilmuwan mereka berijtihad untuk memprediksikan bagaimana luasnya langit. Wallahi itu hanya prediksi yang belum tentu menyentuh secercah kebenaran hakikatnya bagaimana seluruh jumlah 7 lapis langit ini. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jarak antara satu langit ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Itu baru satu langit pertama ke langit kedua. Bagaimana ke langit ketiga dan seterusnya, bisa sekian ribu tahun perjalanan. Maka itu nggak bisa di cover oleh ilmu pengetahuan saintifik
semodern apapun, secanggih apapun. Sementara di setiap langit itu ada pintu gaib yang Allah Subhanahu wa taala adakan. Yang mana pintu tersebut tidak akan mungkin dimasuki oleh manusia di alam dunia ini. Kecuali mungkin ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian terjadi Mi'raj menuju ke langit ketujuh. Per langit di setiap langit ketemu dengan nabi-nabi tertentu. Dan itu alamnya udah masuk ke alam gaib, alam yang memang sudah berbeda dengan alam manusia di dunia ini, yang mana itu bisa Allah Ta'ala formatkan dengan format yang simple. Dan itu simple. Malam Isra Mi'raj itu ketika di dunia, malam itu malam seperti malam dunia, yang mana itu nggak lama. Makanya di dalam riwayat ketika Nabi SAW turun lagi ke bumi dan turun ke kasurnya dari langit, ketika beliau mendapatkan kasurnya itu masih terasa hangat kasur itu. Artinya beliau belum lama beranjak dari kasur itu menuju Isra Mi'raj. Berarti belum lama beliau, nggak lama. It takes no long time gitu, nggak lama waktunya, hanya berapa menit Allah di alam dunianya. Ya. Namun Allah simpelkan itu. Makanya alam barzakh, alam kubur itu nggak bisa dikiaskan dengan alam dunia dari segi waktu dan segala spesifik, karakter spesifiknya. Contohnya itu Isra Mi'raj. Dan begitu ketika seorang mukmin yang meninggal dalam hadis Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dalam hadis yang cukup panjang, bagaimana perjalanan sirahnya seorang mukmin setelah kematiannya. Ketika seorang beriman, dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah nobatkan beriman sampai akhir hayat, dan juga Allah catatkan kita sebagai orang mukminun dan beramal saleh, itu ketika wafat itu akan diangkat nyawanya oleh awan malaikatul maut, yaitu para pembantu malaikatul maut, yang mereka membawa kain kafan gaib, mereka membawa hanut gaib. Hanut itu semacam olesan, ya, yang untuk mengharumkan kain kafan gaib dan juga arwah kita. Diangkat kemudian rohnya. Adapun jasadnya akan dikubur di bumi ini, tanah. Namun rohnya akan diangkat, kemudian akan diangkat ke langit. Langit pertama, terus ke langit berikutnya. Setiap pintu langit akan bertanya, roh siapa ini? Dan kalau dia beriman, itu hanutnya itu harum. Maka disebutkan Fulan bin Fulan, disebutkan nama terbaik dirinya dan nama terbaik bapaknya. Ya, disebutkan itu oleh malaikat yang mengiringi jenazah rohnya. Adapun kita lihat prosesi pemandian jenazah atau dari rumah sakit, misalnya wafat di rumah sakit, kan dikembalikan ke rumah duka, yaitu rumah keluarganya. Ya, subhanallah, dikembalikan ke rumah. Ana teringat ketika anak-anak usia sepekan lahir terus meninggal, dan anak bawa dari RSCM sendirian dengan menyewa ambulan, kemudian setelah itu dibawa ke Cilangkap begitu cepat. Kemudian kita sholatkan 1 hari sebelum sholat Id, anak sholatkan di Masjid Hijau. Sholat tahun kemarin Rabu anak-anak wafat, anak sholatkan zuhur di Masjid Hijau. Kamisnya Idul Adha, anak khutbah Jumat dan sholat Id di Masjid Hijau. Anak khotibnya dan imamnya juga. Subhanallah, hari yang luar biasa. Dan betapa cepatnya itu ketika dari RSCM ke hanya membutuhkan berapa, nggak nyampe sejam pastinya. Mungkin setengah jam karena pasti ngebut ya. Kemudian udah dimandikan, sejak di rumah sakit dimandikan dengan waktu yang singkat. Kemudian zuhur kita salati dan kubur. Mungkin kewafatnya putrana ketika itu jam 6 atau 6.30 kesan itu. Mungkin sekitar 5 jam untuk waktu dunia sampai fisiknya ke kuburnya. Sementara manusia itu yang beriman, dia akan mengalami peningkatan ruh nanti menuju ke alamnya memang
tapi dia ke langit pertama dulu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai kemudian Allah izinkan dia untuk dikembalikan ke kuburnya di alam barzakh. Itu di alam dunia jarak antara akhiran nafas sampai masuknya ke liang lahat itu mungkin 6 jam, tergantung ya. Kita beda-beda, kadang ada yang ritual dulu, ini dulu nunggu fulan gitu. 6 jam lah misalnya sejak akhir nafasnya masuk ke liang kubur. Tapi itu di alamnya roh itu diangkat ke langit ketujuh sesuai dengan hadis Nabi SAW jika dia beriman. Adapun jika dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia angkat ke langit pertama dan penghuni langit itu merasakan busuknya aroma orang ini karena kekufuran dia atau karena kemaksiatannya lebih dominan daripada amalnya. Maka akan ditanya, ini siapa yang kamu jelek sekali? Fulan bin Fulan, disebutkan nama terburuknya. Kalau ada julukan buruk itu disebutkan oleh para malaikat yang membawa rohnya. Dan juga kain kafannya buruk, juga hanutnya yaitu balsemannya atau cairan pewanginya itu pewangi yang busuk sekali. Tapi itu di alam gaib, di alam ruh. Makanya nggak sampai ke alam kita. Seandainya semua ini aroma wangi roh orang beriman atau aroma busuk roh orang yang kufur itu seandainya tercium di alam dunia, maka semua orang pasti akan beriman sekarang. Makanya nggak dikasih oleh Allah pengetahuan tentang itu. Ya, maka ketika orang kufur pada Allah Azza wa Jalla ini diangkat ke langit pertama, ditolak, maka kemudian dilemparkanlah dia sampai ke alam kuburnya. Maka ya ikhwah sekalian rahimakumullah, di sini para malaikat mereka ada yang menjaga langit dan mereka disebut warga ahlus samawat, warga langit. Yang mana ruh-ruh manusia yang beriman itu nanti akan berjumpa dengan mereka. Ya. Dan itu dalam waktu singkat di alam dunia. Padahal kalau misalnya alam dunia kita berusaha untuk ke langit pertama aja kita nggak bakal nyampe. Tapi di alam rohnya, subhanallah, secepat itu. Makanya alam malaikat berbeda dengan alam kita. Alam mereka berbeda dengan alam kita. Kendati pun begitu, kita hidup ini tidak akan luput dari adanya malaikat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Karena setiap dari insan memiliki Allah Ta'ala jadikan ada padanya yaitu 2 malaikat minimal yang mencatat amalnya, yang disebut Raqib Atid. Raqib Atid ini bukan 2 nama, tetapi ini 2 sifat. Malaikatnya ada 2, dua-duanya bersifat Raqib dan dua-duanya bersifat Atid. Raqib itu muraqib, yaitu yang selalu mengawasi, melihat, memantau, itu Raqib. Atid maknanya hadir, yaitu selalu hadir. Para ulama mengatakan selalu malaikat ini hadir. Antum ngapain aja malaikat ini hadir. Dan tugas mereka hanya mencatat amal, baik ataupun buruk. Dan para ulama berbeda pendapat apakah malaikat-malaikat ini juga hadir ketika kita ke WC misalnya menunaikan hajat. Sebagian ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan tidak hadir karena itu tempat najis, malaikat itu tidak di tempat najis. Tapi yang lebih sahih adalah tetap hadir, ada. Namun kehadiran mereka dan pantauan mereka terhadap kita itu tidak melazimkan kita boleh untuk bertawasul dan meminta tolong pada mereka, karena mereka bukan Tuhan. Mereka gaib selain Allah. Maka siapa yang meminta kepada yang gaib selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, bahkan syirik besar. Maka itu malaikat. Dan juga ada malaikat yang menjaga manusia dari musibah, dari di sini dari mungkin kecelakaan kalau Allah perintahkan. Tapi malaikat penjaga ini tidak layak atau tidak boleh disebut khadim atau khodam. Ya, enggak. Ini beda dengan khodam. Khodam itu jin. Ya, sebenarnya kalau disebut khodam untuk jin, hakikatnya bukan khadim mereka, bukan membantu. Jin itu sebenarnya tidak akan mau membantu dengan pengetahuan antum. Dia membantu, nggak bakal membantu kecuali ada maunya. Ya, jadi nggak boleh punya khodam, itu nggak boleh, haram. Usir aja itu kalau ada, jangan mau pakai, jangan pakai. Baik khodam warisan dari leluhur, dari
mbah kakung dari mana itu jangan pakai. Ya, nasihati khodam itu agar bertakwa kepada Allah, jangan ganggu manusia dengan tipu daya dan muslihat. Adapun malaikat ini bukan khodam. Mereka hanya menjaga manusia ketika Allah perintahkan mereka untuk menjaganya. Jika tidak, maka mereka nggak bakal. Misalnya ini orang mau ketabrak, Allah Ta'ala tidak takdirkan selamat, maka udah nggak selamat. Nggak ada malaikat inisiatif sendiri untuk menyelamatkan, nggak ada. Ya, jadi para malaikat ini dengan beragam macamnya, mereka warga samawat, warga langit, mereka itu juga makhluk Allah yang mana mereka tidak mengetahui yang gaib. Makanya mereka mengatakan ketika malaikat Jibril lewat, mereka mengatakan, kok baru jam segini Pak? Jam berapa sekarang? Jam mana? 12.40. Anak kira udah mau jam 1. Bisa dicepetin sedikit nggak biar cepat? Karena perasaan Anda udah ngomong banyak nih dari tadi, kok nggak selesai. Nah, jadi malaikat ini, para malaikat warga langit itu mereka bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Maka kemudian fayaqulu Jibril berkata, "Qala al-haq." Allah Ta'ala telah berkata kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir. Dan dia adalah yang maha tinggi dan maha besar. Ya. Di sini qala al-haq, Allah Ta'ala telah berkata al-haq, yaitu kebenaran, menunjukkan bahwasanya segala firman Allah, segala wahyu itu benar. Segala wahyu itu benar. Dan kaidahnya adalah bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu akan selalu benar, baik antum faham ataupun enggak. Sedangkan kalam selain kalam Allah, selain kalam Rasul, itu belum boleh antum bilang benar kecuali antum faham dan antum mengecek kebenarannya. Ini hal yang berbeda. Jadi kalam Allah dan kalam Rasul kan dalil. Kalam Allah dan kalam Rasul kaidahnya adalah akan selalu benar sekalipun antum enggak paham. Kalam Allah dan kalam Rasul pasti selalu benar, nggak bakal ada kedustaan di situ, walaupun antum nggak paham. Tapi kemudian kalam selain kalam Allah dan kalam Rasul, yaitu kalam manusia biasa, antum tidak boleh mengatakan itu benar kecuali antum memahaminya dan antum mengecek bahwa saya itu benar. Gitu. Wah, Ustadz Fulan telah berkata begini, dengan terus di perkataannya ditulis dengan bahasa Arab. Antum nggak paham bahasa Arab, antum nggak boleh bilang, oh ini pasti benar nih, nggak boleh. Pahamin dulu, baru antum vonis benar atau salah. Baru antum validasi ini benar atau salah. Adapun kalam Allah dan kalam Rasul, ketika antum mendengar imam baca Al-Quran, salat Isya misalnya, atau salat tarawih, itu membaca misalnya surat Yunus, dan antum nggak tahu ini surat Yunus, ya jangankan maknanya, ini surat apa aja antum nggak tahu, tapi tahu ini Al-Quran, maka tetap wajib antum mengimani bahwasanya ini semua kebenaran. Tapi kalau antum mendengar khutbahnya Vladimir Putin, dia ngomong apa gitu, ngomong kumur-kumur, bingung kita juga, ini bahasa apaan sih? Tapi kayaknya mau ngomong bener dia, nggak boleh antum bilang itu. Kenapa? Manusia itu nggak ada yang maksum kecuali para Rasul ya, para Nabi. Apalagi kafir, lebih enggak terjaga lagi, bisa aja bohong, bisa aja salah, bisa aja menyelisih Islam. Termasuk kalam ana pribadi misalnya yang di hadapan antum. Ketika antum paham bahasa ana, alhamdulillah, dan antum tahu ini tidak menyelisihi Al-Quran Sunnah, maka boleh antum bilang benar. Ya, tapi ketika antum paham omongan ana dan ternyata omongan ana salah, sebenarnya salah, menyelisih Al-Quran Sunnah, menyelisih kebenaran, maka antum nggak boleh bilang anak benar di kalam ini. Nggak boleh bilang anak benar hanya mentang-mentang anak keturunan Nabi Adam, nggak boleh. Iya, kalau anak pribadi anak keturunan Nabi Adam, ikhwan. Iya. Kalau antum nggak tahu, ya. Oke, setelah kajian ini antum boleh salam bolak-balik tangan anak, silakan. Ya. Nah, kemudian ya ikhwan di sini lihat, waqala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir, dan dia adalah al-'aliyyul kabir.
padanan dua nama Allah, Al-Ali, Al-Kabir, yaitu maha tinggi lagi maha Al-Kabir, yaitu maha besar. Dua sifat Allah Ta'ala, kemahatinggian dan kemahabesaran. Maka di sini melazimkan kita untuk bertauhid, mengesahkan Allah dari segi nama dan sifatnya. Nama Allah Al-Ali, Al-Kabir, dan sifat Allah maha tinggi lagi maha besar. Dua sifat ini juga melazimkan kita untuk bersifat tawadhu', bersifat khudu', merendah diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan makhluk Allah. Karena yang maha tinggi itu Allah, bukan kita. Kita nggak seberapa tinggi. Dalam surat Luqman juga disebutkan bahwasanya innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau tuh kalau berjalan nggak bisa memotong bumi dan nggak bakal engkau sepanjang gunung. Jadi apa yang dibanggakan wahai manusia? Ya, kecil kita ini. Dan maha tinggi itu Allah, maha besar itu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengannya. Dan kemudian juga di surat An-Nisa, teringat anda jadi ke salah satu ayat di surat An-Nisa, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ya, perempuan atau istri yang kalian khawatirkan sikap nusyuz, pembangkangannya, maka berikanlah istri itu nasihat yang baik. Fa'idhuhunna, itu step pertama. Kalau misalnya istri kita membangkang, kita berikan omelan, nasihat. Enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji', maka pisah ranjang. Pisah ranjang ini jangan salah paham. Pisah ranjang ini bukan berarti antum nggak tidur di rumah. Istri tidur di rumah, antum tidur di rumah orang tua. Enggak, bukan gitu. Atau antum tidur di rumah, cuman antum tidak tidur sekasur dengannya. Nah, ini pisah ranjang. Mungkin istri antum tidur di kasur biasa, ya, sebagian biasanya antum di ruang tamu misalnya. Sebenarnya tersisa antum sebenarnya. Cuman kadang kalau perempuan itu masih cinta sama antum, dia tersisa juga dengan sikap suami yang memisahkan diri darinya. Ya. Adapun kalau udah biasa kayak gitu, nggak pernah tidur bersama, maka ini musibah, ya, ada sesuatu. Ya. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Kalau itu tetap membuat istri membangkang, tetap aja dia kayak gitu. Wadribuhun, baru boleh memukul. Tapi memukul dan pemukulan pendidikan, tidak mencederai. Nah, kata Allah, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, dan jika perempuan itu, yaitu istri, dan jika istri itu mentaati kalian, maka jangan cari perkara. Itu bahasa kita, ya. Bahasa kita lagi mungkin agak low, ya. Yaitu jangan ngadi-ngadi gitu. Istri udah bagus, udah nurut, udah baik, udah salihah, udah menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita, ya kita jangan jadi perkara dengan menzalimi istri dengan pukulan, omelan tanpa sebab. Ya. Awal ayat dia, ayat yang panjang ini, awal ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di atasnya perempuan, maksudnya. Lebih super power daripada perempuan. Oke. Tapi janganlah kita laki-laki menjadikan superioritas kita itu untuk menzalimi perempuan dari segi perasaan ataupun dari segi tenaga, menguras tenaganya atau menjelekkan dia, menjelekkan perasaan, menghancurkan perasaannya tanpa hak misalnya, atau apalah itu yang bisa membuat dia terlalu sedih dan semisal itu. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka jangan lukai istri-istri kalian itu kalau udah baik terhadap kalian. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Kadang, dan ini Anda juga mendengar beberapa peristiwa dalam rumah tangga, suami yang karena merasa superior maka dia menzalimi istrinya dengan suruhan-suruhan yang kadang tidak masuk akal.
untuk manusia pada umumnya, ya perempuan disuruh begini begitu, padahal laki-lakinya harusnya seperti itu. Seperti misal laki-lakinya nggak mau kerja, yang disuruh kerja istrinya. Ini termasuk fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri itu memang penurut untuk kalian, jangan sikap penurutnya istri itu kalian manfaatkan untuk superioritas kalian sehingga menzalimi istri itu dengan ya dia akan terpaksa untuk dagang di pasar, kemudian antumnya cuma ngopi ngerokok di rumah, kemudian atau antum malas-malas untuk memperbaiki rumah sampai genteng bocor pun, tower dan seterusnya itu diurus oleh istri antum. Subhanallah. Ya padahal itu lebih dominan laki-laki lah yang umumnya bisa seperti itu, tapi dipaksa, kamu kan istri harus nurut sama suami. Subhanallah. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Untuk hal yang tidak fitrahnya perempuan menerimanya, dan hal yang sebenarnya keluar dari jalur syariat, maka nggak boleh. Nah, ini nasihat dari Allah Azza wa Jalla untuk laki-laki yang merasa superiority terhadap perempuan sehingga menindas ya tanpa hak. Maka di sini kata Allah, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tinggi lagi maha besar. Karena laki-laki yang merasa superior, memang betul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Superiority laki-laki di atas perempuan secara syar'i itu dari segi dua hal. Pertama dari segi nafkah, kedua dari segi leadership. Dan leadership itu bukan raja, bukan menjadikan bawahan itu babu, bukan. Leadership itu pemimpin, qawwam, ya. Kemudian dari segi nafkah, makanya laki-laki yang tidak memperjuangkan nafkah itu biasanya cemen di mata perempuan, baik istrinya maupun istri orang lain atau perempuan pada umumnya. Tetangga akan cipirin, tuh lihat, malas tuh lihat, tuh, jalan aja tuh kayak malas hidup tuh, digituin sama tetangga. Kemudian leadershipnya seorang suami, dua ini tidak boleh dijadikan sebagai ladang menzalimi istri gitu. Kadang ketika kita sudah punya uang banyak ya bagus punya uang banyak, kalau memang untuk kebaikan ya bagus. Kemudian punya leadership yang bagus, punya maksudnya superiority ya. Kemudian kita ingin menzalimi istri dengan segala hal itu, istri seolah-olah dia dijadikan sebagai budak, dan kita merasa orang yang merasa superior itu biasanya akan merasa tinggi dan besar. Tinggi secara maqam, besar secara kekuatan. Maka Allah ingatkan, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah itu yang maha tinggi, maha besar. Antum enggak ada apa-apanya, jangan macam-macam. Antum bisa aja terjadi pada diri antum menzalimi istri antum, tapi Allah Ta'ala akan membalas pada waktunya. Ya begitu. Nah, ini yang mengingatkan Anda di sini. Qala al-haq. Allah Ta'ala mengatakan hal yang hak, yang benar, dan Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Ya, maha tinggi lagi maha besar. Saking maha tingginya dan maha besarnya, di antara efek dari sifat ini adalah yaitu para malaikat ketika mendengar turunnya wahyu itu sampai mereka pingsan. Betapa maha tinggi dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala ya jemaah. Coba refleksikan di setiap salat. Kalau kita punya problem apapun di dunia ini, itu bisa terfikskan, minimal bisa hati kita ternetralisir dengan salat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau misalnya ada perkara yang membuat dirinya terpenjara di perkara itu, enggak mendapatkan way out atau makhraj atau jalan keluar, maka beliau segera salat. Maka salat ini kenapa kok bisa memberikan jalan keluar dengan izin Allah? Karena dari awal antum menerapkan rukun salat itu sudah merupakan jalan keluar buat hati antum minimal, untuk menetralisir hati antum. Bagaimana kok bisa? Coba rukun pertama salat apa? Setelah niatnya, yaitu takbiratul ihram. Antum mengatakan apa? Allahu akbar. Selesai semua problem itu. Loh, di mana selesainya? Yaitu di lafal Allahu akbar. Allah Maha Besar. Coba kita sekarang pikirkan, di usia segini sudah berapa problem Pak yang telah lewat di usia kita?
Coba lihat lembaran-lembaran usia setelah balik, kan mulai punya pikiran kan pas balik itu. Sebelum balik belum punya pikiran, ya. Udah balik sebenarnya banyak juga belum punya pikiran, namanya remaja kan. Tapi coba setelah kita udah lulus kuliah, ya, kemudian mulai berumah tangga, siapa di antara antum ketika berumah tangga nggak ada problem? Lapor sini, ini malaikat, ini orang nih. Semua dari kita punya problem tersendiri masing-masing, variatif. Dan berapa jumlah problem? Banyak, Pak. Tapi kalau kita pikir-pikir nih, kita ingat-ingat dulu problem dulu itu Masya Allah berat banget, tapi ternyata sekarang udah nggak keinget, lupa. Subhanallah. Artinya segala problem di dunia ini itu seperti bergilir dan hilang, nanti hilang, selesai, hilang, selesai, nanti datang yang lain, selesai, datang, gitu. Dunia ini begini gitu. Dan semakin berusia kita, ternyata problem itu kualitasnya semakin tinggi, semakin meningkat. Kita kadang melihat sebagian dari orang tua tinggal tenang-tenang aja, ya, tinggal duduk di depan rumah dan seterusnya. Antum nggak merasakan ketika sudah berusia seperti beliau, problemnya ternyata makin banyak, terutama soal kesehatan. So, dunia ini adalah a place, ya, tempat yang full of problem, ada permasalahan. Tapi Allahu Akbar, Allah itu lebih besar daripada segala apa yang di dunia ini. Problem antum kecil di dunia, kecil sebenarnya, jika dibandingkan dengan bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat. Siapa yang fokus, dia pikirannya di bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di akhirat, maka dia akan melihat bahwa saya segala masalah di dunia ini kecil. Walaupun masalah hutang, bukan kecil di sini bukan berarti mengkerdilkan masalah yang sehingga kita luput, lepas dari pertanggungjawaban, bukan. Tapi bahwasanya Allah itu maha besar, yang Allah Ta'ala maha mampu untuk memfikskan segala problem ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita bagaimana kita ke Allah ini sekarang. Masalah hutang besar. Orang yang jihad fisabilillah dan mati syahid saja dia akan tertunda kok masuk surga gara-gara masih punya hutang. Apalagi kita yang nggak seberapa gitu. Masalah hutang besar. Biaya hutang rumah, hutang cicilan mobil dan seterusnya, yang kalau kita mati siapa yang bayar dan seterusnya. Ya besar, masalah besar. Namun kalau itu terlilit pada di jiwa kita, terlilit karena hutang itu, maka Allahu Akbar. Allah punya solusinya. Allah yang maha besar. Makanya kita kalau lihat rekan-rekan yang pulang kantor, maghrib sholat di masjid, kemudian parkir motor, kemudian ke masjid, mereka sholat setelah mereka berjuang mencari nafkah. Allahu Akbar. Allah maha besar untuk hati mereka. Allah maha besar, Allah tolong mereka. Nah, sekarang juga banyak problem hidup, baik hutang atau apapun itu problem hidup, katakan Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada semua ini. Allah maha mampu untuk memfikskan semua problem saya. Belum lagi kemudian doa iftitah, belum lagi surat Al-Fatihah, belum ayat selanjutnya dan seterusnya. Maka wahuwal aliyul kabir, Allah Ta'ala itu maha tinggi lagi maha besar. Semua dari kita hendaknya menyembuhkan segala kesulitan yang melilit kalbu kita dari problem-problem di bumi, di dunia ini dengan sholat. Itu insya Allah akan lepas. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tapi kita makin yakin bahwasanya ini problem akan Allah Ta'ala selesaikan dengan cara yang terbaik. Dan misteri takdir di masa hadapan yang tidak kita ketahui tentunya bagaimana, itu adalah hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak merasa nyaman begitu saja, merasa aman begitu saja, tapi kita terus memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semuanya ia mengatakan sebagaimana perkataan Jibril bahwasanya apa yang diucapkan Allah itu benar dan bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarallah. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah Allah perintahkan kepadanya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan mendatang langsung ke masalah syafaat saja, insyaallah nanti diingatkan bab 17 ya.
Kita cukup sampai sini materi, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang beriman dan beramal saleh, dan semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal saleh kita dan memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita. Barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.